Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات wal musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menyanjungnya dengan segala pujian dan tahmid kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi yang sejuk ini kembali kita dipertemukan dalam suasana keimanan dengan melaksanakan ibadah salat fardu subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak menambah ilmu kita dalam bidang agama, wabil khusus dalam pembahasan akidah dan keyakinan, karena seseorang tidaklah akan bisa menjalankan agama dengan baik manakala akidahnya rusak, akidahnya rapuh, akidahnya tidak benar, maka akibatnya sangat fatal dalam beragama. Kembali kita pada pertemuan pagi ini akan melanjutkan pembahasan yang terkait 200 tanya jawab seputar akidah dan keyakinan. Setelah kita membahas tentang pertanyaan yang ke-174, yaitu hukuman kepada tukang sihir, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa tukang sihir itu hadnya, hukumannya adalah darbuhu bisaif, harus dipenggal lehernya dengan pedang. Dan ini dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para tabi'in, dan bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam bab ini mengatakan innama yuqtalu sahir idza kana ya'malu min sihrihi ma yablughul kufur. Kalau perbuatan tukang sihir ini sampai pada tingkat kekufuran, maka dibunuh. Namun kata beliau, fa amma idza amila dunal kufur falam yara alaihi qatla. Namun dia berpendapat kalau perbuatan sihirnya itu tidak sampai kepada tingkat kekufuran, maka dia tidak dibunuh. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan pertanyaan yang ke-175, man nusrah wa ma hukmuha. Apa yang dimaksud dengan nusrah dan bagaimana hukumnya? An-nusrah, sebagai jawaban dari muallif kitab, hallus sihir minal mashur, yaitu mengobati sihir, mengobati orang yang kena sihir dengan sihir, melepaskan sihir dari seseorang dengan cara sihir, atau mengobati misalnya orang-orang yang kerasukan jin, kemasukan jin dengan jin pula. Nah, ini sama artinya
ketika ada orang yang kena kemalingan meminta tolong kepada pemaling. Maka di dalam Islam disebutkan fa in kana dzalika bi sihrin mithli fa hiya min amal syaitan. Andai perbuatan yang dilakukan untuk mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir, maka ini termasuk min amalis syaitan. Ini dari perbuatan syaitan. Wa in kanat birruqya wa ta'awiz al-masyru'a fala ba'sa bih. Namun jika seandainya diruqyah dengan ta'awudz dan berbagai macam bacaan-bacaan yang disyariatkan, maka ini dibenarkan di dalam Islam. Dan biasanya hal ini dilakukan oleh paranormal, oleh para dukun, yang jika mengobati seseorang yang terkena sihir, biasanya mereka meminta untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, biasanya bacaan-bacaannya tidak jelas. Ya, untuk mengobati orang kena sihir itu biasanya disuruh korban untuk membaca bacaan-bacaan. Namun bacaan ini tidak jelas lafaznya dan maknanya. Yang kedua, biasanya tukang sihir meminta untuk melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Bahkan gerakan-gerakan itu bertentangan dengan syariat. Bahkan mungkin berteriak dengan keras dan kencang sekali. Yang ketiga, biasanya ya mereka meminta korban sihir untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Nanti kamu ya setelah dari tempat ini ya melakukan keluar tengah malam, pergi berjalan ya, arah ke sana dan melakukan nanti ritual-ritual tertentu. Yang keempat biasanya mereka ini ada kalimat untuk mengadu domba. Nah, ini sesungguhnya sihir ini yang dituju bapak kamu, tapi kamu yang kena. Nah, ini belum tentu, tidak ada kalimat jaminan seperti ini. Nah, kalau ada kalimat-kalimat seperti ini, maka dicurigailah dengan bacaan-bacaan yang tidak jelas, kemudian gerakan-gerakan yang aneh, bahkan ada ritual-ritual tertentu, ya, kemudian ya ada kalimat-kalimat seperti itu untuk mengadu domba, maka jauhilah perbuatan ini karena kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. Itu adalah perbuatan syaitan. Nah, ini yang terkait dengan nusrah. Pertanyaan ke-176, Mar-ruqya al-masyru'ah. Apa yang dimaksud dengan ruqya syar'iyah? Di dalam Islam ada dua, ada ruqyah asy-syar'iyyah dan ada ruqyah al-mamnu'ah, ruqyah yang terlarang. Nah, ruqyah syar'iyyah para ulama membolehkan dengan 3 syarat. Yang pertama, bacaannya dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang dibacakan itu diambil dari kitabullah dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ya doa-doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah dengan bahasa Arab yang jelas lafaznya dan maknanya dipahami. Dia ada lafaz seperti bahasa Arab. Bagi orang yang tidak paham bahasa Arab, seakan-akan itu bahasa Arab. Tapi dia bukan bahasa Arab. Mungkin bahasa planet. Kemudian tidak difahami maknanya. Seakan-akan itu bahasa Arab, tetapi bukan bahasa Arab. Dan ditambah lagi tidak difahami maknanya. Yang ketiga, orang yang meruqyah dan orang yang diruqyah sama-sama meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala atas izinnya. Dan hal ini
berlaku di Nabi SAW, dan Nabi SAW diruqyah oleh Jibril alaihissalam, dan para sahabat juga diruqyah oleh Rasulullah SAW. Dan ini terlihat di dalam kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menghalalkan untuk mengambil upah. Artinya kalau ada orang peruqyah, kemudian dia meruqyah, ternyata ada orang yang memberikan upah dari apa yang dilakukan, itu dibolehkan di dalam Islam. Dan itu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ketika seseorang ingin mengobati penyakit yang ada padanya, mesti meyakini dua hal. Yang pertama, obat ataupun dia mendatangi seorang dokter dengan ikhtiar mengobati penyakitnya, maka dia harus yakin bahwa obat hanyalah wasilah. Dokter hanyalah wasilah di mana kita tempat bertanya untuk menyampaikan keluhan kita dalam penyakit. Namun yang menyembuhkan bukan obat ataupun dokter. Itu mesti kita yakini itu. Yang menyembuhkan adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Rabbuna, Rabb kita. Nah, yang kedua yang harus difahami ketika kita di dalam mengobati, usaha dalam mengobati penyakit kita, maka adalah di mana obat-obat yang kita gunakan adalah sesuatu yang halal. Nah, ini jangan menggunakan obat dari sesuatu yang haram. Gunakan obat-obat yang halal secara syariat, yang halal secara hukum. Jadi masih banyak obat-obat yang dibolehkan secara hukum di dalam agama kita, maka itu boleh untuk kita minum, untuk kita gunakan. Nah, hindari obat-obat yang dilarang secara hukum syariat, dan jauhkan jenis-jenis obat yang tidak dihalalkan dalam agama kita. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan yang ke-177 176 terkait dengan ruqyah syar'iyyah. Nah, pertanyaan yang ke-177, bagaimana pula bentuk ruqyah yang terlarang? Nah, yang pertama, bacaan-bacaannya tidak diambil dari Al-Quran dan Sunnah, ataupun yang kedua, tidak dari bahasa Arab yang tidak difahami. Yang ketiga, kalau tidak dari Al-Quran dan Sunnah, kalau tidak dari bahasa Arab, fa'innahu min amalis syaitan, biasanya itu adalah pekerjaan-pekerjaannya syaitan, yang banyak dilakukan oleh orang-orang para dajjalin, dan orang-orang yang banyak mengobati orang dengan mengambil kepada kitab-kitab al-hayaqil, angka-angka tersusun dari angka-angka, wa talasim, dan bacaan-bacaan tertentu. Buku, kalau di kita buku-buku apa namanya, banyak itu diambil dari buku-buku kuno tentang bab-bab seperti ini, seperti Kasyamsil Ma'arib, Wasyumus, Al-Anwar, dan lain sebagainya. Dan ini ditulis oleh musuh-musuh Islam, ditulis dan bukan dari Islam itu sendiri. Wala min ulumihi fi dhilli wala fai, kama bayyanahu fi syarhil salm wa ghairuh. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ruqyah yang dilarang itu bacaannya tidak jelas, yang tidak diambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga tidak diambil dari doa-doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga tidak dari bahasa Arab yang difahami maknanya, yang diucapkan dengan jelas. Maka hal-hal seperti ini, biasanya mengandung unsur-unsur hal-hal yang mendekatkan diri kepada syaitan dan makhluk yang berupa jin. Memang ada, bisa pengobatan itu terkadang dilakukan oleh jin dan makhluk-makhluk lain, dan itu ada. Tapi kemudian tentunya ini tidak boleh dilakukan. Nah, hari ini juga tenar di dalam sebuah stasiun televisi di mana mengobati jin dengan jin. Dia mengeluarkan jin dengan jin. Masa dia tahu pula jin yang ada di tubuhnya, berapa jumlahnya, bagaimana bentuknya. Nah, tentu ini bukan dari pandangan dia,
Tentu ini dari pandangan makhluk yang serupa dengannya kemudian dibisikkan kepada telinganya. Maka kita berhati-hati. Hari ini banyak orang yang berkedok ustadz, ya, padahal sesungguhnya dia dukun. Ya, dia memakai nama kiai, nama ustadz, tapi sesungguhnya dia adalah dukun. Dan biasanya untuk meyakini orang, ya, biasanya sama-sama kita minta sama Allah. Nah, begitu bahasanya begitu. Sama-sama minta sama Allah. Ya, kita ini hanya sebagai ya wasilah saja. Ada biasanya itu sebagai ya kalimat untuk meyakinkan orang agar orang mengatakan dia bukanlah dukun. Oleh itu kaum muslimin, ini banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, hal-hal yang seperti ini kaum muslimin itu biasanya terjadi, ya, biasanya dekat kepada orang yang akidahnya masih rapuh. Kalau orang akidahnya kokoh, kalau orang akidahnya yang mantap, tak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Masih banyak dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Dan masih banyak kita lihat, bahkan mungkin dekat-dekat orang-orang yang terdekat dengan kita masih melakukan hal seperti itu. Nah, sedikit ada kendala langsung cari si fulan, itu kan, untuk mengobati si fulan dan seterusnya. Maka lihat, cepat kita memahami bagaimana kondisi orang yang mengobat. Ini orang yang mengobati itu tidak pula sholat. Gimana itu? Tidak sholat dia. Bahkan tampilan juga tidak jelas. Karena biasanya orang-orang seperti itu ada ritual-ritual tertentu. Ya, mengobati dengan ritual-ritual tertentu. Ya, kalau sudah disebutnya, ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa isyarat-isyarat atau ritual-ritual tertentu, nanti kamu harus pergi ke ngambil air sumur 7 masjid, misalnya begitu. Begitu-gitu itu tidak ada itu. Kamu nanti harus gabungkan air sumur itu dengan bunga dengan 7 warna. Diikat lagi dengan benang yang 7 warna. Ya. Kemudian ditambah dengan kunyit, ditambah dengan lengkuas. Ini apa semuanya? Enggak ada hubungan seperti itu. Mukmin yang faham dengan akidah tak akan melakukan itu. Mukmin yang benar akidahnya tidak akan, ya, secara logik saja tidak bisa diterima oleh akal kita. Tapi kemudian itulah di depan tadi sama-sama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu senjatanya. Misalnya ada tukang, misalnya macam-macam, ya, dengan air dan seterusnya. Dengan berbagai macam bentuk-bentuk bunga dan seterusnya. Ala kulli hal, kalau ada ritual-ritual tertentu diminta kita untuk melakukan, tinggalkan. Kalau ada ritual-ritual tertentu atau gerakan-gerakan tertentu, amalan-amalan tertentu, atau bacaan-bacaan, nanti kamu pulang dari sini baca ini terus 100 kali, 1000 kali, 2000 kali, sekian kali, tinggalkan segera itu. Itu tidak benar itu. Itu tidak benar. Karena di dalam Islam ini agama yang dibangun di atas dalil, bukan di atas khayalan, bukan di atas khayalan. Ya, agama ini dibangun di atas, ya, bangunan yang sudah jelas. Syariat dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dibangun di atas, ya, khayalan dan mimpi. Ini hari ini banyak orang yang suka kepada mimpi, percaya kepada mimpi daripada, ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang mimpi menjadi ukuran, ya, menjadi ukuran, ya, di dalam menentukan sesuatu. Memang mimpi di dalam Islam ilmunya sangat luas, tapi terkadang kita harus hati-hati, ya, tidak serta-merta ya mimpi itu menjadi hal yang patut untuk kita yakini. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, beragamalah sesuai dengan dalil, ya, kemudian berpeganglah kepada panduan yang benar, ya. Maka di antara cara bentuk beragama yang salah, mengambil hadis-hadis dhaif, bahkan hadis-hadis maudhu', meninggalkan hadis-hadis yang sahih atau dalil-dalil yang sahih. Ini cara beragama yang salah. Efeknya apa? Kita akan mudah untuk melakukan bid'ah, meninggalkan sunnah. Itu efeknya.
Padahal dalilnya sudah banyak dari Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, itu sabit, sahih, para ulama menilainya. Tapi kemudian itu tidak dipakai, Pak. Dipakai hadis-hadis dhaif, bahkan maudhu, yang sesuai dengan seleranya. Kemudian itu diamalkan sehingga ya bid'ah menjadi indah di hatinya, dan sunnah sesuatu yang tidak indah di dalam pandangannya. Hidup dia di dalam bid'ah dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau diingatkan dia marah. Kamu merubah-rubah kebiasaan kami. Kamu merubah-rubah amalan-amalan yang sudah turun-temurun dari kakek nenek moyang kami. Akhi fillah, amalan agama bukan dari nenek moyang, tapi dari ya Allah yang telah menurunkan syariatnya, ya, kemudian diutusnya Rasulullah. Kita berpandu kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Agama dibangun di atas dalil, bukan naql, bukan dibangun di atas selera dan rasa kita di dalam keinginan berbuat agama ini. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan 2 pembahasan atau 3 pembahasan kita pagi ini bisa dipahami dengan baik, bahwa mengobati sihir dengan sihir itu dilarang. Itu sama saja kita ketika kecolongan minta tolong sama perampok, ya, maka hasilnya 0. Maka jangan lakukan itu, dan kita harus hindarkan. Maka lakukanlah ruqyah syar'iyyah dan tinggalkan ruqyah yang dilarang dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.